Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Jennifer Kiran Hapukumaunang dengan NIM 230240067 di kelas 5 TI 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang simple additive weighting atau metode SAW. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam multi kriteria decision making yang digunakan untuk menentukan keputusan terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Di slide kedua, dalam situasi kasus ini, kita ingin menentukan lokasi terbaik untuk membangun sebuah sekolah. Kita memiliki 5 alternatif lokasi, yaitu A1 Grongrong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A4 Pidi, dan A5 Sigil. Selain itu, terdapat 5 kriteria penilaian, yaitu C1 kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan pemukiman penduduk, C4 jarak dengan XD lain, dan C5 harga tanah. Semua kriteria ini akan menentukan lokasi mana yang paling layak untuk pembangunan sekolah. Di slide ketiga, langkah pertama dalam metode SAW adalah menentukan bobot. Bobot menunjukkan beberapa penting setiap kriteria. Meskipun dalam slide bobotnya tidak ditampilkan secara rinci, kita anggap bahwa bobot sudah diberikan. Misalnya C1 sama dengan 0,15, C2 sama dengan 0,20, C3 sama dengan 0,25, C4 sama dengan 0,20, dan C5 sama dengan 0,20. Bobot ini mencerminkan prioritas dari setiap faktor penilaian. Di slide yang keempat, menentukan benefit dan cost. Berikutnya kita menentukan jenis kriteria, apakah termasuk benefit atau cost. Benefit berarti semakin besar nilainya semakin baik, cost berarti semakin kecil nilainya semakin baik. Dalam kasus ini hanya satu kriteria yang termasuk cost, yaitu C5, harga tanah. 4 kriteria lainnya adalah benefit, karena semakin tinggi nilainya semakin menguntungkan untuk penentuan lokasi sekolah. Slide yang kelima, langkah ketiga dengan melakukan normalisasi. Normalisasi diperlukan agar seluruh nilai berada dalam skala yang sama, sehingga bisa dibandingkan secara adil. Rumus normalisasi untuk benefit adalah nilai alternatif dibagi nilai tertinggi pada kolom kriteria tersebut. Contoh, nilai A1 untuk C1 adalah 67, sementara nilai tertinggi untuk C1 ada 90. Maka normalisasi A1C1 adalah 67 dibagi 90, yaitu 0,744. Sementara untuk kriteria cost, rumusnya dibalik. Nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif tersebut. Contoh pada C5 harga tanah, nilai minimum adalah 20, sedangkan nilai A1 adalah 78. Maka normalisasi A1C5 adalah 20 dibagi 78. Yaitu 0,256. Di slide yang ke-6, setelah normalisasi, kita lanjut ke proses perankingan. Setiap nilai normalisasi akan dikalikan dengan bobot kriterianya. Contoh A1C1 yang sebelumnya bernilai 0,744 dikalikan bobot 0,15 sehingga menghasilkan 0,111. Proses ini dilakukan untuk seluruh alternatif dan seluruh kriteria. Slide yang ke-7, setelah seluruh nilai dikalikan bobot, kita menjumlahkan seluruh nilai dari C1 sampai C5 untuk masing-masing alternatif. Hasil penjumlahan nilai, inilah yang menjadi skor akhir. Alternatif dengan skor tinggi merupakan lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah. Slide 8, penutup. Dari proses ini, metode SAW memberikan keputusan yang objektif dan terstruktur karena setiap nilai dikalkulasi berdasarkan bobot dan normalisasi. Dengan demikian, kita dapat menentukan lokasi yang paling tepat dan paling memenuhi kriteria pembangunan sekolah. Sekian presentasi mengenai metode simple additive weight. Terima kasih atas perhatian sekalian.